Ya. Sekarang masalah yang ketiga. Kata beliau, "Idza ta'akhkhara al-i'lanu 'an dukhuli syahr Ramadan wa lam yu'lam bihi illa ba'da tulu'il fajar famal hukum." Sekarang tembak. Masalah yang ketiga, apabila terlambat, ta'akhir itu apa? Terlambat pengumuman tentang masuknya Ramadan dan tidak diketahui masuknya Ramadan itu kecuali setelah terbit fajar yang kedua. Fajar sih maksudnya fajar tsani. Diketahui hilal tersebut masuknya Ramadan setelah terbit fajar yang kedua. Terlambat pengumuman. Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan? Saya ulangi. Terlambat pengumuman masuk Ramadan kepada kita. Diketahui masuk Ramadan itu setelah terbit fajar yang kedua. Lalu bagaimana hukumnya? Kata beliau, al-hukm fi hadha masalah, al-hukm fi hadha annahu yajibu 'alaika al-imsak an jami' al-mufattirat bidukhul syahr Ramadan li'anna al-muslim al-baligh 'aqil qadir ja'a khali min al-mawani' la yajuzu lahu ayunawila mufattiran fi nahar Ramadan illa anna as-sawma hadha al-yawm la yujza'u an siyami awwal yawmin min Ramadan. Kata beliau, diwajibkan atas engkau untuk menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa itu. Terpuasa makan dan minum, kemudian jima, berhubungan sama istri, ditahan seluruhnya oleh dia. Dikarenakan masuknya Ramadan, dikarenakan masuk Ramadan, karena seorang muslim yang balik, seorang muslim yang sudah balik dan berakal dan mampu dan kosong daripada perkara-perkara yang terlarang, dia tidak haid dan sebagainya, tidak nifas, paham itu? Dan tidak musafir, tidak dibolehkan baginya untuk memakan makanan yang membatalkan puasa di siang bulan Ramadan. Cuma puasa di hari tersebut tidak dapat ganjaran sebagaimana bentuk puasa di hari yang pertama di bulan Ramadan. Li'annaka lam tubayyit an-niyat minal lail, karena engkau tidak memasang niat pada malam hari. Begini. Sekarang ya baik. Kita nggak tahu masuk Ramadan. Tidak sampai berita kepada kita masuk Ramadan kecuali setelah fajar kedua besok hari, besok pagi, fajar kedua. Sampai berita, Ustaz, sudah Ramadan. Sampai pada antum seluruhnya. Apa yang kita lakukan? Kita menahan diri. Hari itu kita berpuasa. Artinya berpuasa di sini adalah bukan berpuasa Ramadan, bukan berpuasa sebagai awal bulan Ramadan, tidak. Menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Cuma di hari itu puasa kita tidak diganjari. Hanya sebagai bentuk menahan diri saja. Paham itu? Karena apa? Karena kita tidak memasang niat di malam hari untuk berpuasa. Sebab puasa harus dengan niat. Lihat hadis Nabi SAW. Wa qala qala sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyiti siyam qabla al-fajar fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memasang niat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Harus dia berniat di malam hari. Dan tidak perlu dia lafazkan niat itu sebagaimana yang dilakukan dalam masyarakat yang awam yang mengatakan nawaitu shauma ghadin. Ya, lillahi tabaraka wa taala. Saya berniat untuk puasa besok karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bid'ah, bukan sunnah, bid'ah. Niat itu dilamati bismillah. Kita sahur. Sahur itu dan niat kita untuk berpuasa besok Ramadan. Bangun sahur itu sudah berniat untuk puasa besok Ramadan. Cukup itu sudah. Yang penting kita pasang. Atau kita sebelum tidur. Kita sebelum tidur berniat untuk bangun sahur kan. Niat nggak tuh? Niat bangun sahur. Rupanya kebablasan. Bablas. Paham itu? Bangun dia orang sudah adzan kedua. Atau bangun dia sholat sudah, imam sudah baca Al-Fatihah. Terkejut dia. Puasa nggak dia? Puasa. Kenapa? Dia masang niat sebelum tidur. Sebelum tidur masang niat dia. Dia tidur niat besok bangun sahur, makan sahur.
Cuma qadha dan qadar Allah Azza wa Jalla berikan nikmat kepada dia, tidur nyenyak. Bangun-bangun di masjid sudah Al-Fatihah. Apa dilakukan oleh dia? Wudu dia. Kalau dia tidak junub, kalau junub dia mandi dia. Kemudian pergi berangkat sholat, tetap dia berpuasa, sah puasanya karena niatnya sudah dipasang. Paham itu? Kalau yang tadi enggak, dia enggak ada niat. Enggak ada niat puasa besok, enggak ada niat untuk sahur, enggak ada niat untuk sahur. Cuma berita sampai kepada dia setelah terbit fajar kedua, saya puasa besok. Ya sudah, dia tahan dirinya, dia tidak makan, tidak minum siang hari, rahmatullah, terus sampai maghrib. Besok baru puasa kembali dia. Hari itu ditahan, dia dapat ganjaran enggak? Karena niat tidak ada. Terlanjutkan. Ini riwayat jelaskan Imam Malik, Imam Ahmad dan empat ulama yang lainnya, empat muhaditsin, Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, Nasa'i, wa ghairihim, dan selain pada mereka disahihkan oleh Imam Daruqutni dan Khattabi, Imam Al-Khattabi, wal Baihaqi wan Nawawi wa Hasan wa Suyuti, dihasankan oleh Imam As-Suyuti, Hafiz As-Suyuti, wa qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, isnadu hasan jayyid, sanad hadis ini jayyid, wa alaika an taqdhiya yawman makanahu wa huwa qawlu amatil fuqaha dzakarahu Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Qudamah, dan wajib bagi engkau untuk mengganti puasa yang hari tadi itu. Paham itu? Mengganti di hari yang lain sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan tadi, karena itu pendapat fuqaha dan disebutkan Imam Abdul Bar dan Imam Ibnu Qudamah. Artinya, yang baik sekali, kita dapat informasi tentang puasa di hari ini adalah setelah sholat fajar, setelah subuh masuk fajar, subuh. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah kita menahan diri daripada makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatal puasa. Tapi itu bukan tidak katakan puasa, enggak. Kita tahan, enggak boleh kita makan minum dari sehari. Terus setelah Ramadan kita ganti yang tadi itu, diqadha satu hari, karena ketinggalan satu hari kan. Yang puasanya kalau 29, 28 jadinya ditambah satu hari. Puasa 30, 29 di puasa tambah satu hari.